Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Sosiologi akan memaparkan materi mengenai kearifan lokal yang ada di Kota Palembang. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Faira Ireska. Perkenalkan, nama saya Intan Melatisa. Saya Naila Syafia. Saya Habib Tabuana. Selamat menyaksikan. Pertama, ada pengertian dari kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Yang selanjutnya adalah fungsi kearifan lokal. Pertama, melestarikan budaya. Kearifan lokal berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi setempat. Yang kedua, mengatur hubungan sosial. Kearifan lokal membantu mengatur hubungan sosial antara anggota masyarakat dan memelihara kelarasan sosial. Ini adalah ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk mengendalikan budaya lokal. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengakomodasi budaya luar. Yang ketiga, memiliki kemampuan membuka budaya asli dengan budaya luar. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan dalam mengarahkan perkembangan budaya. Ancaman adalah dampak negatif arus globalisasi yang berkembang maju nacil, ya Allah, maju. Itu adalah ancaman. Dampak negatif arus globalisasi yang berkembang dalam masyarakat seperti budaya konsumerisme, hedonisme, dan westernisasi. Selanjutnya manfaat sangat banyak kan. Kearifan lokal yang dapat membuat masyarakat lebih sadar mengenai pentingnya sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Alih-alih merusak kearifan lokal justru membantu untuk mendorong masyarakat di wilayah tertentu untuk melakukan konservasi agar alam tempat mereka tinggal tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan. Pertama, saya di sini akan menjelaskan kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan, yaitu rumah limas. Rumah limas adalah rumah adat tradisional Provinsi Sumatera Selatan yang berbentuk limas dan dibangun dengan gaya panggung. Rumah ini memiliki 5 tingkat yang melambangkan 5 emas, yaitu keanggunan, rukun dan damai, sopan santun, aman dan subur, serta makmur dan sejahtera. Ciri-ciri rumah limas memiliki atap berbentuk segitiga dengan sudut yang melengkung, terbuat dari kayu seperti kayu ulen, ugelan, dan tembesu. Memiliki banyak jendela bukan besar, memiliki ukuran pada dinding dan pintu. Rumah limas sering digunakan untuk acara adat dan pesta pernikahan. Namun, saat ini rumah limas jarang digunakan sebagai tempat tinggal. Bahasa daerah Palembang adalah bahasa Melayu Palembang atau bahasa Palembang. Bahasa ini merupakan bahasa asli Sumatera Selatan yang digunakan oleh suku Palembang. Asal-usul bahasa Palembang berasal dari bahasa Melayu tua yang berbaur dengan bahasa Jawa. Bahasa Palembang lahir karena kontak perdagangan antar etnis di Palembang sejak ribuan tahun lalu. Gaya itu tradisi perkawinan. Perkawinan di Palembang biasanya diadakan dengan upacara adat yang melibatkan keluarga dan kerabat. Perkawinan masyarakat Palembang adalah tingkah laku resmi yang dilakukan sejak zaman Kesultanan Palembang, yaitu sifatnya mengatur adat istiadat dan norma kehidupan bermasyarakat di Palembang. Keempat adalah senjata tradisional lembing. Lembing adalah senjata tradisional yang terbuat dari baja dan memiliki bilah panjang dan lurus. Lembing digunakan untuk menusuk dan memotong. 5 ada lagu daerah, yaitu lagu Dek Sangke. Adalah salah satu lagu daerah tradisional dari Palembang, Sumatera Selatan. Lagu ini memiliki makna yang mendalam tentang pentingnya kejujuran dan mengajarkan kita untuk tidak berbohong dalam berbagai aspek kehidupan. Lirik lagu Dek Sangke menceritakan tentang kebohongan yang akhirnya terungkap. Lagu ini sering dinyanyikan dalam berbagai acara di Sumatera Selatan, seperti pertunjukan seni tradisional, festival daerah, dan acara keluarga. Yang keenam ada pakaian adat dari Palembang, yaitu lapak sangko. Adalah salah satu jenis busana tradisional Melayu Palembang berasal dari Sumatera Selatan. Pakaian adat ini penuh dengan simbol keanggunan. Elemen ini merupakan hal yang disengaja ditonjolkan dengan tampilan busana ini. Pakaian ini memiliki ciri khas dengan motif dan warna yang khas, serta memiliki makna budaya yang mendalam. Pak Sangko biasanya dikenakan pada acara-acara adat dan formal seperti pernikahan dan upacara adat lainnya. Yang ketujuh adalah makanan daerah. Makanan daerah Palembang, salah satunya adalah pempek atau pempek. Pempek adalah makanan khas Palembang, Sumatera Selatan yang disajikan dengan kuah cuko. Makanan ini sudah ada sejak abad ke-16 dan memiliki berbagai variasi seperti kapal selam, lenjer, dan lenggang. Awalnya dibuat oleh orang Palembang dan dijual oleh orang Tionghoa secara berkeliling. Nama pempek berasal dari panggilan apek yang berarti paman dalam bahasa Tionghoa.
Kini, cara pembuatannya dapat ditemukan dengan mudah di media sosial, dengan variasi yang berbeda berdasarkan bentuk dan komposisi bahannya. Selanjutnya yang ke-8 adalah tarian daerah. Tarian daerah dari Palembang, salah satunya adalah tari Gending Sriwijaya. Tari ini menggambarkan kegembiraan gadis-gadis Palembang dalam menyambut tamu agung dengan tepang berisi kapur, sirih, dan pinang sebagai simbol kebahagiaan. Tarian ini diiringi gamelan dan lagu Gending Sriwijaya. Pertama kali dipentaskan pada 2 Agustus 1945 di halaman Masjid Agung Palembang. Tari ini ditampilkan oleh 9 penari dalam upacara penyambutan M. Syafei dan Jamaluddin Adinegoro. Tarian ini mencerminkan keramahan, ketulusan, dan kebahagiaan tuan rumah terhadap tamu istimewa. Itu tadi merupakan video mengenai kearifan lokal yang ada di kota Palembang. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.